Kita lanjut dengan sesi yang kelima ya. Kita sudah pada penjumlahan cara segitiga ya. Nah, jika vektor X dijumlahkan dengan Y, resultannya R, maka notasi penjumlahannya, ya sekarang notasinya ya. Nah, notasinya ya R sama dengan X tambah Y atau X tambah Y sama dengan R ya. Nah, pertama dengan huruf ditebalkan, bold ya, ditebalkan. Yang kedua, kalau tidak ditebalkan yaitu kita harus pakai tanda vektor ya, tanda panah di atas vektornya, nama vektornya itu. Jadi notasinya ada dua, pertama ditebalkan, yang kedua menggunakan tanda vektor di atas simbol daripada atau nama daripada vektor tersebut ya. Nah, itu cara pertama ya, cara metode segitiga. Nah, sekarang metode jajaran genjang ya. Langkah-langkahnya adalah hampir mirip ya, hampir mirip. Jadi gambar kedua vektor pertama dan kedua dengan titik tangkap berhimpit, jadi harus dihimpitkan titik tangkapnya ya. Kita sudah tahu vektor X dan Y ini bersudut theta ya. Nah, langkah keduanya adalah buat garis virtual sejajar vektor pertama ya, garis vektor X gitu, vektor pertama. Garis virtualnya adalah ini ya, tentu saja melalui ujung vektor kedua kan ya. Selanjutnya langkah ketiganya buat garis virtual sejajar vektor kedua. Nah, ini di ujung vektor pertama disilang seperti tadi ya. Nah, kalau sudah mendapatkan perpotongan kedua titik garis virtual ya, nah, garis virtualnya sudah berpotongan, kita sudah bisa membuat resultan ya. Nah, resultan digambar dari pangkal ya, pangkal kedua vektor ya. Dari sini mulainya dari pangkal kedua vektor ke ujung, maksudnya ke perpotongan garis virtual. Nah, seperti itu. Nah, itu cara jajaran genjang ya. Nah, sekarang untuk yang lebih dari dua vektor. Nah, untuk yang lebih dari dua vektor kita ya, maksudnya kita cut dulu ya. Kita akan ya, sekarang membahas hubungan sisi dalam segitiga sembarang ya. Nah, hubungan sisi dalam segitiga sembarang itu gunakan aturan kosinus tadi ya. Jadi misalkan kita punya segitiga ABC misalkan ya. Nah, tapi sisi panjang sisinya X, Y, dan R gitu. Nah, jadi di sini tidak ada resultan, hanya segitiga saja ya. Segitiga itu. Jadi sisinya X, Y, dan R. Jadi nggak perlu kita sebut R itu resultan ya. Nah, bagaimana caranya ya? Ternyata sudutnya itu adalah R menghadapi sudut alfa, kemudian Y menghadapi sudut beta, dan X menghadapi sudut gamma. Ini contoh dalam hal ini ya. Nah, dalam hal ini saja. Nah, kita menggunakan teorema kosinus ya, berarti Y, kalau kita ingin hitung Y ya, berarti yang lainnya berarti yang kita ukur R dan X. Jadi akar dari X kuadrat tambah R kuadrat ditambah 2XR cos. Nah, sudut di hadapan Y itu adalah beta ya. Ini sorry itu ya. Sorry, dalam hal ini tertukar, harusnya beta ya. Harusnya beta. Nah, itu. Nah, tentu saja. Nah, jadi kalau yang dicari adalah Y, ya maka sudutnya, cosnya, sudut yang dipakai cos adalah yang di hadapannya, itu beta. Ya, kita lanjut. Nah, kalau yang dicari X, berarti sudutnya adalah gamma. Ini udah benar ya. Ini udah benar ya. Nah, kemudian kalau yang dicarinya adalah R, nah sekali lagi bukan resultan ya, tidak ada resultan karena segitiga. Nah, maka sudutnya adalah alfa. Oh ya, jadi ini yang tertukar ya. Nah, kita betulkan saja di sini ya. Jadi sudutnya adalah alfa itu.
atau mohon maaf saja ya, belum direvisi atau mungkin terlewat ya. Nah, seperti itu untuk penerapan ya teorema teorema kosinus dalam segitiga sembarang. Jadi kita tinggal membuat sudut-sudutnya ya, sisi-sisinya dikasih nama, juga sudut-sudutnya. Maka caranya seperti yang kita jelaskan tadi ya. Nah, kalau kurang jelas diulangi saja videonya ya, diulang-ulang. Nah, untuk menghitung resultan menggunakan penjumlahan vektor menggunakan teori kosinus ya. Kita lanjut. Ya, sekarang perhitungan resultan vektor ya. Nah, perhitungan resultan vektor, nah, kita buat vektornya membentuk segitiga ya, dengan atau metode segitiga gitu penggambarannya. Ya, sudutnya katakan saja mirip seperti tadi ya. Jadi di sini R itu ya, kalau kita ingin menghitung R itu resultan ya. Nah, berarti ya kalau ini seperti ini kenyataannya ya. Jadi X akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2XY cos ya, di hadapan R adalah alfa, itu di hadapan R adalah sudut alfa. Ya mirip saja gitu ya tadi landasannya ya. Nah, sekarang kalau dalam vektor ya dengan cara segitiga. Jadi alfa itu adalah sudut antara vektor A dan X dengan Y gitu. Jadi X dengan Y dijumlahkan resultannya R. Kenapa? Nah, karena resultan itu dimulai dari titik pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua itu. Jadi ini benar-benar vektor ya, resultan R-nya. Nah, ada penjelasan di sini ya. Jadi alfa itu sudut antara X dengan Y gitu. Nah, berarti di luar segitiga. Nah, yang di dalam segitiga sebenarnya adalah 180 dikurang alfa. Nah, tetapi kenapa boleh langsung alfa ya? Nah, seolah-olah alfa dipindah ke sana gitu. Karena 180 dikurangi alfa itu baik untuk kosinus ya, nilai kosinusnya atau nilai sinusnya sama dengan alfa itu. Jadi contohnya sinus 180 kurang alfa sama dengan sinus alfa itu. Kita ambil contoh nyatanya, misalkan alfanya adalah yang mudah saja ya, alfanya adalah 90. Nah, sinus 90 atau jangan 90 lah, 60 ya. Jadi sinus 60 adalah setengah akar 3. Jadi bagaimana sinus 180 kurang 60? Jadi 120 ya. Ternyata sinus 120 juga besarnya adalah setengah akar 3 gitu. Jadi kalau 180 dikurang alfa itu nilainya tidak sama dengan nilai alfa tersebut, baik kosinus ataupun sinus ataupun tangen sama saja ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, tentu saja untuk menghitung Y, jadi boleh saja menghitung Y walaupun Y itu bukan resultan ya. Nah, tetap saja nanti kosinusnya ada yang di hadapan Y yaitu beta kan. Nah, di hadapan Y yaitu beta. Kemudian untuk menghitung X juga bisa ya. Jadi selain X adalah R gitu dan Y, jadi R akar R kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2R Y, kosinus di hadapan sudut sisi X adalah gamma ya. Itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ya kita penjumlahan vektor khusus yang saling tegak lurus ya, khusus vektor yang saling tegak lurus. Nah, misalkan X dan Y ya saling tegak lurus, resultannya adalah R ya. Nah, ini maksudnya menggunakan Pitagoras ya. Nah, menggunakan teori Pitagoras.